Oke, selamat datang buat kalian mahasiswa statistik. Jadi kita kali ini akan masuk ke dalam materi uji homogenitas varians, yaitu menggunakan uji Bartlett dan uji Levene. Jadi di sini uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang kita gunakan itu berasal dari populasi yang memiliki varians sama. Jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas ini adalah mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian itu memiliki varians yang sama atau tidak, homogen atau tidak homogen. Artinya di sini himpunan data di tiap kelompok sampel yang kita teliti itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, ini kita menggunakan uji Bartlett. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung jumlah data masing-masing kelompok. Kemudian kita menghitung varians masing-masing kelompok. Jadi varians untuk kelompok 1 itu adalah data pada kelompok 1 dikurang dengan rata-rata kelompok pertama dibagi dengan jumlah data di kelompok pertama dikurang dengan 1. Kemudian dilakukan pula untuk kelompok kedua, ketiga, sampai kelompok ke K. Kemudian di sini kita akan menggunakan tabel bantuan uji Bartlett. Di sini di mana ada pendefinisian kelompoknya, kemudian derajat kebebasan adalah jumlah data masing-masing kelompok dikurang dengan 1, kemudian nilai variansinya yang tadi kita peroleh, kemudian kita cari log dari variansi, kemudian derajat kebebasan dikali dengan variansi, dan derajat kebebasan dikali dengan log dari variansi. Kemudian nanti kita akan mencari variansi gabungannya dengan rumus ini. Kemudian akan dihitung nilai B dengan rumus ini dan akan diperoleh X chi² hitung dengan rumus ini dengan informasi bahwa ln 10 itu adalah 2,3026 seperti itu. Nah, misalnya ini kita punya contoh, kita ada 4 kelompok di sini. Jadi kelompok pertama kita punya data ada 5, kelompok kedua ada 5, kelompok ketiga ada 4, kelompok keempat ada 4 dengan rata-rata adalah ini. Nah, ini adalah proses pencarian dari variansi masing-masing kelompok. Mungkin saya akan demokan juga dengan menggunakan Excel di sini. Nah, jadi datanya teman-teman sudah membuat datanya bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan mencari nilai variansi masing-masing kelompok. Tadi dengan rumus ini ya, rumusnya itu adalah nilai data di sini dikurang dengan rata-rata data kelompok pertama. Nah, di sini agar kalian bisa menggunakan dengan mudah Excel, kalian bisa mengunci kolomnya sehingga ketika kalian copy kolomnya tidak akan berubah ketika di copy ke bawah, tapi akan berubah ketika di copy ke samping seperti itu. Nah, jadi ini adalah kalian sambil menekan F4. Jadi nanti ada tambahan dolar di masing-masing mengapit huruf sheet A. Nah, kalau dia ada 2 dolarnya berarti artinya itu mengunci baris dan kolom. Kemudian ini adalah mengunci kolom. Kalau yang ini adalah mengunci baris. Nah, yang kita gunakan adalah mengunci kolom seperti itu. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian kita kuadratkan di sini. Nah, ini dia nilainya. Nah, ketika ini saya tarik sini dan kemudian saya tarik lagi ke samping, nah itu kita langsung mendapatkan nilai yang benar. Tapi ada kesalahan di sini karena data kelompok ketiga untuk data kelima tidak ada, maka kita hapus. Jadi kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di data kedua, dia tidak berubah untuk prosesnya. Dia tidak berubah, hanya bagian A2 saja berubah. Data yang 2 ini berubah. Tapi ketika kita pindahkan sheet-nya ke kiri, maka ini akan berubah jadi B, seperti itu. Jadi ini cara mudahnya untuk proses di Excel seperti itu. Kemudian yang kita lakukan yang berikutnya adalah menjumlahkan dengan fungsi sum di Excel seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan. Kemudian tadi kita peroleh datanya adalah sebanyak, ini kita pakai fungsi namanya count.
Jadi kita ingin melihat ada berapa banyak datanya. Nah, di sini maka kita akan mendapatkan nilai variansinya adalah nilai 117,2 dibagi dengan 5. Sehingga teman-teman bisa copy. Seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya. Oh, salah. Di sini -1 ya. Oke. Nah, di sini. Nah, tadi karena di sini N1 -1, jadi masing-masing dikurang dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan nilai variansi kelompok pertama ada 29,3. Ini kita salin ke sini. Kita salin ke sini. Kelompok kedua. Nah, ke sini. Nah, degree freedomnya tadi kita dapatnya 4433 seperti itu. Nah, prosesnya kita lanjutkan lagi. Kita akan mencari nilai log dari variansinya, berarti logaritma dari variansi. Kemudian inilah DK kali SK. Kemudian ini adalah DK kali dengan log SK. Oke, kita sudah dapat. Oke, nah sehingga kita sudah dapat semuanya. Di sini kita tinggal jumlahkan. Kemudian bagian sini juga kita jumlahkan, di sini kita jumlahkan. Mungkin ketika kita ingin merapikan, mungkin bisa kita blok dan kita rapikan menjadi 2 digit di belakang koma. Oke, kita sudah dapatkan. Di sini nilai dari jumlahan dari NK-1 dikali SK kuadrat itulah 372,20. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai S gabungannya yaitu 372 dibagi dengan 14. Itu 26,58. Nilai B-nya yaitu log dari S gabungan dikali dengan 14. Itu sehingga akan mendapat 19,945. Kemudian chi-square hitungnya yaitu 2,3046 dikali nilai B dikurang dengan ini. Nah, sehingga kita akan dapat nilai chi-square hitung itu 0,334. Oke, kita kembali ke PDF-nya. Sehingga kita langsung menggunakan hipotesis uji Bartlett dengan hipotesis nolnya yaitu varians homogen, dan H1-nya adalah minimal ada satu varians yang tidak sama. Nah, itu bisa dikatakan dia tidak homogen. Tadi kita peroleh nilai chi-square hitungnya adalah 0,33. Kemudian kita akan mencari chi-square tabelnya. Ini adalah 7,81. Nah, ini adalah chi-square tabel. Ini sudah saya beritahu cara penggunaannya. Ini alpha 0,05 dan tadi degree freedom-nya adalah K-1. Jumlah kelompoknya ada 4 dikurang 1 yaitu 3. Sehingga nilai chi-square tabelnya itu 7,81 di sini. Sehingga di sini diperoleh kesimpulan bahwa nilai chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel, maka H0 tidak ditolak. Sehingga varians antar kelompok data tersebut bisa dikatakan dia homogen, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan uji Leven. Ini rumus yang akan kita gunakan, yaitu kita akan mencari F hitung di sini. Nanti juga kita akan mencari nilai DIJ. DIJ ini adalah nilai absolut dari data dikurang rata-rata data tiap kelompok. Nah, ini adalah informasinya. N banyak data keseluruhan, NI banyak data tiap kelompok, K banyaknya kelompok, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Kalau tadi kita uji Bartlett menggunakan chi-square, maka kita di sini menggunakan nilai F hitung. Seperti itu. Untuk H0 dan H1-nya sama. Nah, ini kita menggunakan data yang sama. Seperti ini. Uji Leven. Nah, kemudian di sini kita akan mencari dulu DIJ dulu. Jadi DIJ-nya yaitu saya tulis D1, D2, D3, dan D4. Nah, ini adalah absolut dari dikurang dengan average
dari ini, kita blok dan kita kunci. Oke. Oke, nilainya itu 4,4, sehingga saya bisa paste ke semua selnya dengan cepat. Ini kita hilangkan. Dan kita manfaatkan fungsi average, rata-rata di Excel. Maka kita akan dapatkan nilai dari D1 barnya, rata-ratanya adalah 4,32. Di sini akan sama. Kemudian rata-rata keseluruhannya yaitu 3,9175, atau di belakang menjadi 3,92. Kemudian di sini kita akan mencari DIJ min DI bar kuadrat di sini. Jadi kita akan membuat tabel baru lagi di sini. Jadi nilai ini dikurang dengan average dari ada 5 ya. Oke. Ya, ini satunya lagi terlepas. Oke. Ini dikuadratkan. Nah, ini kita kurung dulu. Kita kuadratkan. Oke, kita sudah dapat. Oke, kita sudah dapat angka-angkanya di situ. Kemudian kita jumlahkan dengan fungsi sum. Oke, kita sudah dapatkan angkanya. Kemudian kita akan mencari perhitungan ini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, NI-nya yaitu 5, 5, 4, 4. Kemudian di 1 barnya ini D2, D3, dan D4 bar. Kemudian yang ini adalah DI bar, saya tulis gitu. Kemudian ini adalah DIJ dikurang D bar kuadrat. Nah, ini adalah hasil. Oh, salah ya. Ini adalah NI ya. Sehingga NI dikali dengan 4,32 dikurang dengan rata-rata keseluruhan. Ini kita kunci dengan F4 yang dikuadratkan. Oke, dapat angkanya. Sehingga setelah kita jumlahkan, ini akan menjadi 2,45. Sehingga nilai F hitungnya kita akan peroleh itu adalah 14. 18 dikurang dengan 4 dikali 2,45 dibagi 4 K-1 dikali di sini adalah 92 ini ya, jumlahan dari seluruhnya, sum dari jumlahan ini. Oke, kita dapat nilai F hitungnya adalah 0,123, sehingga di sini nilai F hitungnya lebih kecil dibandingkan F tabel, sehingga H0 tidak ditolak, sehingga dapat dikatakan data tersebut homogen. Ini perhitungan untuk tabel F, prosedur penggunaan tabel F. Nah, untuk SPSS teman-teman bisa menggunakan menu ini. Di sini akan saya tunjukkan. Ini datanya. Teman-teman harus membuat datanya seperti ini, data dan kelompok. Kemudian kalian pilih analyze, kemudian compare min, one way ANOVA, masukkan data, masukkan kelompok, option, aktifkan homogeneity, continue, dan OK. Nah, ini kalau dengan SPSS hanya untuk uji Liven saja, bukan uji Bartlett. Nah, di sini ditemukan hasilnya adalah sama, 0,123. Oke, terima kasih untuk uji homogenitas.